sehat ya dan semangat. Oke anak-anak, tak terasa sekarang itu sudah memasuki hari Rabu tanggal 4 bulan 11 2020. Nah, hari ini Bu Ida akan membahas mengenai mata pembelajaran matematika. Sebelum mempersiapkan selanjutnya, anak-anak itu jangan lupa siapkan buku tema 4 nak. Nah, seperti ini. Tema 4, hidup bersih dan sehat. Nah, sekarang itu sudah memasuki subtema 1 ya. Nah, tujuan pembelajaran di matematika ini yaitu anak-anak dapat menentukan luas garis yang membatasi model bangun datar dengan benar. Kemudian anak-anak juga bisa mengamati gambar atau benda-benda di sekitar, dapat mengenal sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar secara benar. Bu, luas garis yang membatasi model bangun datar, contohnya apa Bu? Nah, contohnya luas garis yang membatasi model bangun datar, yaitu, nah, contohnya ada di sini anak-anak. Oh iya anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai anak-anak selalu apa? Iya berdoa iya nah ya. Sebelum pembelajaran dimulai jangan lupa berdoa. Nah, kembali lagi, luas garis yang membatasi model bangun datar. Contohnya persegi panjang. Nah, ini bangun datar. Contohnya model-model bangun datar ada yang namanya persegi panjang nak. Kemudian ada jajaran jenjang, ada trapesium, ada persegi, belah ketupat, lingkaran, layang-layang, dan segitiga. Nah, itu bangun datar. Contoh bangun datar. Sekali lagi, contoh-contoh bangun datar adalah persegi panjang, jajaran jenjang, trapesium, persegi, belah ketupat, lingkaran, layang-layang, dan segitiga. Nah, bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Garis lurus, ini ada garis lurusnya nah. Nah, garis lurus atau lengkung. Ini ketika di lingkaran, nah, ada garis lengkungnya, dibatasi dengan garis lengkung. Kemudian Bu, ciri-ciri bangun datar. Ciri-ciri bangun datar itu seperti apa? Ya, yang pertama, bangun datar itu mempunyai 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar. Perhatikan, ini namanya bangun datar apa nak? Iya, persegi panjang. Ada panjang dan lebar. Ke bawahnya pun sama, ini panjang dan lebar. Papan tulis. Mana panjangnya? Panjang, lebar. Nah, itu contoh dari papan tulis. Ya, ciri-ciri bangun datar itu sekali lagi apa? Memiliki panjang dan lebar. Mempunyai 2 dimensi yaitu panjang dan lebar. Kemudian setiap bangun datar mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut. Sekali lagi, setiap bangun datar mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut. Oke, setiap garis disebut sisi. Setiap garis ini disebut sisi. Oke, ulangi sekali lagi. Setiap luas garis disebut sisi. Bu, mana sisinya? Mana sudutnya? Mana titik sudutnya? Yuk kita perhatikan di sini. Sekali lagi tadi, setiap luas garis setiap luas garis disebut apa? Iya, sisi. Nah, kalau Bu Ida gambar seperti ini. Nah, ini nak yang disebut dengan sisi. Nah, jadi ini sisinya, garisnya. Luas garisnya itu disebut juga sisi. Kemudian, Bu, mana sudutnya?
Sudut itu apa, Bu? Iya, dua garis yang bertemu. Dua garis yang bertemu. Dua garis yang bertemu, ini sudutnya, Nak. Ini yang disebut dengan sudut. Ini yang disebut dengan sudut. Nah, paham Nak sampai di sini? Kemudian mana titik sudutnya? Nah, titik sudutnya itu ini. Titik sudut. Titik sudut, titik sudut, titik sudut. Paham sampai di sini? Yuk, kita lihat. Ini ruas garisnya atau sisinya untuk persegi panjang. Ya, banyak sisi untuk persegi panjang. Ada berapa, Nak, sisinya? Yuk kita hitung sama-sama ya. Sisinya untuk persegi panjang ada berapa? 1, 2, 3, iya 4. Ada 4 sisinya. Kemudian sudutnya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ingat tadi sudut itu apa, Nak? Iya, dua garis yang bertemu, maka akan membentuk menjadi sudut. Nah, ini sudutnya. Ada berapa sudutnya? Sudut persegi panjang? Iya, 4. Kemudian titik sudutnya ada berapa? Iya, titik sudutnya perhatikan, Nak. Ada 4. Ini yang disebut bangun datar persegi panjang. Kemudian kita lihat bangun datar segitiga. Nah, segitiga itu ada bermacam-macam, Nah. Ada segitiga sama kaki. Ini gambarnya. Segitiga sama kaki. Ada segitiga sama sisi. Jadi kenapa disebut segitiga sama sisi, Bu? Karena ketiga sisinya sama. Ketiga sisinya sama ukurannya. Misalnya kalau di sini 2 cm, maka di sini juga harus 2 cm dan di sini juga harus 2 cm. Bu, kenapa kalau yang depan itu disebut segitiga sama kaki? Karena dua sisinya sama panjang. Seperti kaki kita sama panjang. Kalau ini 5 cm, maka sisi yang kiri pun harus 5 cm. Jadi kiri dan kanan 5 harus sama. Maka itu disebut segitiga sama kaki. Nah, yang kedua, segitiga sama sisi. Ingat tadi ciri-ciri segitiga sama sisi apa? Ketiga sisinya sama. Bu, segitiga itu memiliki berapa sudut? Kita hitung. 1, 2, 3. Jadi ada 3 sudut. Ada berapa titiknya, Bu? Ada 3 titik sudut. Nah, ada berapa posisinya? Ada 3 sisinya. 1, 2, 3. Sekarang kita lihat segitiga sembarang. Segitiga sembarang itu boleh membentuknya seperti apapun. Nah, boleh, Bu, bentuknya bagaimana kalau misalkan Bu Ida bentuknya begini? Nah, ini segitiga sembarang. Bu, bentuknya begini. Yang ini panjang, yang ini pendek. Nah, ini juga segitiga sembarang. Ada berapa sisinya? Iya, ada 3. 1, 2, 3. Ada berapa sudutnya? Ada 3. 1, 2, 3. Ada berapa titik sudutnya? Ada 3. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita lihat segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku. Kenapa, Bu, disebut segitiga siku-siku? Karena dua garis lurusnya bertemu seperti siku kita. Nah, ini segitiga siku-siku, Nak. Dua garis lurus yang bertemu. Itu disebut segitiga siku-siku. Nah, ini ya. Sama, sudutnya ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Titik sudutnya ada berapa? Sama 3. 1, 2, 3. Sisinya ada berapa? 1, 2, 3. Paham nggak sampai di situ?
Iya, itu segitiga. Ulangi sekali lagi, segitiga itu ada berapa macam? Iya, ada 4. Segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sembarang, dan segitiga siku. Ada berapa sisinya? Ada 3 segitiga itu. Ada berapa titik sudutnya? Ada 3, bukan 4. Ada berapa titik sudutnya? Ada 3. Paham nak? Nah, kemudian sekarang kita lihat jajaran genjang. Nah, ini nak yang disebut dengan gambar jajaran genjang. Nah, jajaran genjang ada berapa sisinya? Iya, ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada berapa sudutnya? 1, 2, 3, 4. Nah, ada berapa titik sudutnya? Ada 4, 2, 3, 4. Jadi jajaran genjang pun ada banyak sisinya 4, banyak sudutnya 4, banyak titik sudutnya 4. Nah, sekarang kita lihat trapesium. Trapesium nak dilihat. Nah, ini trapesium seperti bentuk atap rumah. Atau kalau Bu Ida gambar pun begini, apakah ini trapesium? Ya, seperti perahu. Sama, itu juga trapesium. Ada berapa sisinya? Ayo sebutkan. Iya, 4. Banyak sudutnya ada berapa? 4. Banyak titik sudutnya ada berapa? 4. Begitupun dengan persegi. Ada berapa sisinya? Iya, 4. 1, 2, 3, 4. Ada berapa sudutnya? 4 sudutnya. Titik sudutnya ada 4. Belah ketupat, nah dilihat belah ketupat. Nah, ingat ketupat ya. Nah, sama belah ketupat pun titik sudutnya ada 4, sisinya ada 4, kemudian titik sudutnya pun ada 4. Nah, lingkaran. Apakah ada sisinya? Ada. Berapa nak sisinya? Iya, 1. Ada 1. Ingat tadi, bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Sisinya jadi ada 1. Kalau lingkaran, ada titik sudutnya? Tidak ada. Ada sudutnya? Tidak ada. Nah, sekarang layang-layang. Layang-layang sisinya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ada berapa sudutnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada berapa titik sudutnya? Iya, ada 4 juga. Nah, tadi segitiga sudah Ibu bahas. Nah, itu anak-anak, pembelajaran hari ini adalah membahas tentang bangun datar. Ya, anak-anak mengenal mengenai mana sisinya, mana sudutnya, dan mana titik sudutnya. Nah, sekarang kita persiapkan nak tugasnya untuk selanjutnya. Persiapkan buku tema 4 sayang. Nah, persiapkan buka halaman 33. Dibuka halaman 33. Ya, dibuka halaman 33. Nah, perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, hitungkan banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun-bangun datar di atas. Dihitung ya, Nak ya. Banyak sisinya, seperti ini Bu Ida nih. Banyak sisinya ditulis, banyak sudutnya, banyak titik sudutnya. Baru digambar samakan. Ya. Nah, itu 1 sampai 5. Atau anak Bu, aku gak mau banyak-banyak. Boleh, anak-anak pilih 2 soal saja. Ya. Oke. Kemudian, tapi digambar ya sayang ya. Pilih 2 soal tapi digambar ya. Kemudian halaman 48. Halaman 48. Nah, anak buka halaman 48. Nah, halaman 48 nak. Nah, halaman 48. Perhatikan.
Ya, itu ditulis banyak sisinya, banyak sudutnya, banyak titik sudutnya. Itu saja anak-anak pembelajaran kali ini ya. Anak-anak, Bu, aku boleh pilih tidak? Boleh. Pilih 2 soal, tidak apa-apa. Ya, kerjakan ya, yang baik, yang teliti, yang semangat, yang ikhlas. Nah, seperti kita berdoa memohon sama Tuhan, ya lakukan sesuatu dengan ikhlas, pasti hasilnya memuaskan. Anak-anak pasti akan menjadi anak yang cerdas ya. Nah, itu saja pembelajaran kali ini anak-anak. Jadi anak-anak sudah tahu ya, mana persegi panjang. Anak-anak perhatikan sekali lagi persegi panjang gambarnya nak. Ya, perhatikan. Mana jajaran genjang? Wah, gambarnya diperhatikan. Mana trapesium? Mana persegi? Belah ketupat, lingkaran, layang-layang segitiga. Jadi anak tahu, oh iya, bangun datar itu, nah ini gambarnya, oh iya ini gambar persegi panjang, ini gambar jajaran genjang. Begitu ya nak ya, perhatikan satu persatu gambarnya. Kemudian perhatikan juga, oh iya ini yang disebut dengan sisi. Oh iya ini yang disebut dengan sudut. Oh iya ini yang disebut dengan titik sudut. Nah itu kali ini pembelajarannya. Sampai ketemu nanti ya Nas. Tetap semangat, jaga kesehatan terus. Bye, see you again.